My name is Tokyo. But when this story began, or I'll blow you in half! Oh, it's stealing. About 2.4. What are you asking? What are they doing now? What are we robbing? The Things were Royal... about to get so fucked up that we came very close to losing it all. A murderer. Halo guys, yang kalau kondangan di gedung pilih makan dulu daripada salaman, gimana kabarnya? Nah, kali ini gue akan menceritakan serial film paling fenomenal. Film ini berjudul Money Heist. Berhubung film ini film serial, jadi tiap season akan gue bagi jadi 2 part. Kalau ada yang tanya, kenapa nggak jadi 1 part? Nah, kalau 1 part, durasinya akan terlalu lama. Kasian sama kaum fakir kuota yang pilih-pilih video durasi pendek. Ahai! Film ini berkisah tentang perampokan gedung percetakan uang negara Spanyol. Mungkin kalau perampokan normal akan merampok toko emas, bank kecil. Tapi ini gedung percetakan uang yang pastinya perampokan ini menjadi perampokan terbesar dalam sejarah. Lantas siapa dan bagaimana cara mereka melakukannya? Tonton sampai akhir video ini, karena nanti akan gue jelasin sifat dan karakter pemain utamanya. Yuk langsung aja kuy, ambil darok dog, diuk sembari udut, dan mari gue mulai. A murderer. Eits, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Kita akan dikenalkan pada salah satu tokoh utama bernama Tokyo. Tokyo bukan nama sebenarnya. Diceritakan, Tokyo dalam pengejaran polisi terkait perampokan yang dilakukannya oleh dia dan pacarnya. Pacarnya sendiri telah tewas dalam perampokan yang membuat Tokyo menjadi frustasi. Namun saat ini, Tokyo hendak kabur entah kemana. Saat dalam pelariannya, dia menelpon ibunya di rumah. Tokyo berbicara pada ibunya bahwa dia ingin kabur. Tokyo lalu hendak menemui ibunya. Tapi ternyata di rumah ibunya sudah ada polisi yang bersiap mengepungnya. Saat Tokyo menutup teleponnya, datang sebuah mobil yang mengetahui rencana pelarian Tokyo. Di dalam mobil itu, kita akan dikenalkan oleh seseorang bernama Profesor. Bukan nama sebenarnya juga. Profesor bilang bahwa kalau di rumah ibunya sudah banyak polisi yang menunggu. Dia lalu menunjukkan bukti foto polisi yang bersiap di rumah Tokyo. Profesor lalu menawarkan sebuah perampokan pada Tokyo, perampokan terbesar pada zaman ini. Sang profesor ternyata telah mengumpulkan 8 orang yang akan menjadi timnya. Mereka lalu dibawa pada sebuah rumah untuk mengikuti kuliah perampokan selama 5 bulan ke depan. Pada pertemuan pertama tersebut, mereka memilih nama kota sebagai panggilannya. Pertama, kita akan dikenalkan pada Berlin, seorang buronan perampokan dan nantinya dia akan menjadi kapten selama perampokan. Selanjutnya Moskow, seorang perampok yang ahli membuat lubang apa saja untuk merampok. Lalu ada Denver, anak dari Moskow. Dia seorang pedagang narkoba yang hobi bertarung. Lalu ada Rio, seorang pemuda yang jago main komputer dan IT. Lalu ada 2 orang yang bertubuh besar, Helsinki dan Oslo. Mereka adalah veteran perang Serbia. Kemampuan perang mereka patut ditakutin. Selanjutnya seorang wanita dengan nama kota Nairobi. Dia adalah seorang ahli uang palsu. Bisa dikatakan ilmunya sangat bermanfaat dalam menciptakan uang. Dan pemimpin mereka yaitu Profesor. Ahlinya ahli. Dia nggak punya catatan kriminal, nggak punya KTP. Namun dia punya otak yang jenius. Sang Profesor menjelaskan cara bermainnya. Mereka tidak mencuri uang orang lain. Mereka akan mencetak uang itu sendiri. Mereka juga tidak boleh membunuh. Hal ini dijaga agar opini publik tidak marah. Dan mereka semua akan merampok gedung percetakan uang negaranya. Singkatnya, mereka bersiap merampok pada Jumat pagi itu. Mereka memakai topeng dan kostum yang berwarna merah. Mereka lalu mulai dengan membajak mobil kontainer yang berisi bahan kertas uang. Mereka lalu masukkan semua barang-barang yang diperlukan untuk perampokan ke dalam kontainer tersebut. Mereka juga menyusup masuk ke dalam gedung dengan mobil kontainer. Satu-satunya orang yang berada di luar gedung adalah Profesor itu sendiri. Namun di balik rencana perampokan itu, saat itu, ada belasan pelajar yang akan studi tour ke gedung percetakan uang. Hingga tiba waktunya, dimulailah perampokan tersebut. Mereka lalu mencari seorang murid bernama Alison Parker, yang menjadi tawanan kunci Profesor. Mereka lalu mengumpulkan tawanan tersebut di ruangan utama, dan mengambil semua HP para tawanan. Di sisi lain, Moskow dan Denver berhasil membobol uang di dalam brankas raksasa. Drama lalu dimulai. Mereka menemui polisi seolah akan kabur, dan kembali masuk ke dalam seolah terperangkap dalam serangan polisi. Dalam kejadian itu, Rio hampir tertembak yang membuat Tokyo meluapkan emosinya dengan menembak ke polisi. Pihak polisi lalu memanggil Raquel, seorang polisi yang ahli bernegosiasi pada perampok.
Dalam kejadian serangan polisi, Tokyo disalahkan oleh tim karena telah menembak salah satu polisi. Padahal profesor mengatakan bahwa tak boleh ada pembunuhan. Karena kejadian tersebut terungkap bahwa Ryo dan Tokyo telah berpacaran. Padahal mereka seharusnya tak boleh saling mengenal satu sama lainnya, kecuali nama panggilannya. Raquel lalu datang ke tenda polisi. Ternyata tak lama datang intel negara bernama Prito ke dalam tenda. Raquel lalu mulai negosiasi pada perampok, di mana telepon itu disambungkan ke profesor yang berada di luar gedung percetakan. Namun telepon tersebut tidak mencapai kata kesepakatan. Berlin lalu menyuruh para tawanan untuk mengganti baju mereka dengan pakaian merah seperti perampok. Malam harinya datang pasukan tempur negara ingin masuk ke dalam gedung dengan senjata lengkap. Namun Raquel sebagai pemimpin di sana marah pada Prito. Namun Tuan Prito bilang bahwa salah satu sandera di sana adalah Allison Parker, anak duta besar Inggris. Jika negara tak menyerang, maka ini akan menjadi masalah besar bagi negara, karena Inggris akan datang bantu untuk menyerang. Namun Allison Parker memang target si profesor, dan profesor sudah pikirin baik-baik semua rencana polisi ke depannya. Menurut profesor, demi Allison negara akan menyerang masuk ke dalam gedung. Namun kita dan tawanan yang pakai seragam perampok akan bersiap. Profesor juga menyuruh Allison menelpon polisi dan bilang bahwa para tawanan memakai baju yang sama dengan perampok. Nah, bingung tuh polisi, kalau menyerang bisa salah tembak. Polisi lalu menggagalkan rencana penyerangan itu. Setelah berhasil menggagalkan polisi masuk, para tawanan lalu disuruh mencetak uang di dalam gedung dengan maksimal. Dan dimulailah kertas yang tak ada nilainya menjadi lembaran uang yang mampu membeli segalanya. Raquel lalu datang ke kafe dekat dengan tenda. Saat dia hendak menelpon ibunya, baterai HP-nya lowbat. Tak disangka profesor berada di sana dan meminjamkan HP-nya untuk dipakai oleh Raquel. Raquel lalu pakai telepon profesor untuk menelpon ibunya di rumah. Saat itu profesor mulai memainkan perannya. Tiba-tiba pagi itu Berlin membawa seorang tawanan bernama Monica untuk bicara di depan gedung. Mereka semua terlihat memakai pakaian dan topeng yang sama. Ini membuat kesulitan polisi mengambil tindakan. Monica berbicara bahwa ada 67 tawanan di dalam gedung dan semua baik-baik saja. Setelahnya mereka kembali masuk ke dalam gedung. Berlin lalu menyuruh beberapa tawanan pria untuk menggali lubang. Para tawanan lalu diizinkan untuk membuat video untuk keluarganya. Saat Allison disuruh membuat video, dia dijaga oleh Ryo. Namun Tokyo cemburu melihat Ryo dan Allison berdua saat membuat video. Tokyo lalu memanggil Ryo dan bicara padanya. Saat Ryo dan Tokyo berbicara, Allison mencoba mengambil telepon di atas meja. Dia lalu mengaktifkan telepon tersebut. Polisi yang mencoba menyadap telepon menerima sinyal HP Allison. Polisi lalu mengaktifkan kamera dan merekam dari HP tersebut. Ryo yang melihat Allison pegang HP lalu merebutnya dan membantingnya. Dari rekaman tersebut, polisi berhasil mendapatkan wajah Ryo. Saat tawanan berkumpul untuk makan, seorang pria bernama Arturo, bos gedung percetakan, bilang pada Monica bahwa Arturo punya HP di kantong jaket di dalam kantornya. Monica sendiri adalah sekretaris sekaligus selingkuhan Arturo, dan dia sedang mengandung anak Arturo. Arturo, kamu luar biasa. Raquel yang datang ke tenda lalu diberitahu soal video yang berhasil polisi rekam. Dari pengamatannya, dia melihat HP para tawanan yang ditempel di dinding. Dia lalu menelepon profesor dan bilang tahu wajah salah satu anggota timnya. Profesor lalu menyadari bahwa tawanan pasti ada yang pegang HP. Dia lalu menyuruh Berlin mencari HP tersebut. Berlin lalu mulai mencari HP tersebut ke tawanan. Dia menggeledah para tawanan. Monica yang digeledah lalu ketakutan dan minta izin bergabung dengan tawanan wanita yang dipisahkan. Ryo yang mengetahui dari mana video itu berasal mengatakan yang sebenarnya pada Berlin. Berlin lalu memperingatkan pada Ryo agar tak gegabah dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, polisi berhasil mendapatkan identitas Ryo. Monica yang berada di kantor Arturo berusaha mengambil HP di jaket Arturo. Dia lalu mengambil HP tersebut dan menyembunyikannya. Denver lalu datang membawa kebutuhan obat wanita yang dipisahkan. Denver tahu bahwa obat aborsi yang dia pegang itu untuk Monica. Dia lalu mengajak Monica keluar dari ruangan. Denver lalu memberikan nasihat pada Monica agar tak menggugurkan kandungannya. Di luar gedung, Profesor lalu datang kembali ke kafe menemui Raquel yang sedang minum kopi. Profesor mencoba menjalin komunikasi dengan Raquel. Namun Profesor malah diciduk oleh Raquel karena mencoba mengintip isi HP Raquel.
Profesor lalu digeledah, namun tak ditemukan benda-benda mencurigakan. Pemilik kafe juga mengenal Profesor dengan baik karena setiap hari minum kopi di kafenya. Raquel lalu meninggalkan Profesor dengan perasaan bersalah. Balik lagi ke Denver dan Monica. Berlin melihat percakapan Denver dan Monica. Berlin lalu menyuruh Monica kembali ke tawanan yang lainnya. Namun saat akan pergi, HP Arturo berdering. Berlin yang mendengarnya lalu mengambil HP dari Monica dan menyuruh Denver membunuh Monica. Tokyo lalu melihat Rio kesakitan yang habis dipukuli oleh Helsinki. Tokyo yang sangat temperamental lalu marah tak terkendali. Dia menembak CCTV dan menelpon Profesor dengan ancaman akan membunuh orang yang menyentuh Rio lagi. Terjadilah konflik pertama, Tokyo yang kalau marah selalu mengacaukan rencana. Dari konflik ini diceritakan polisi telah mengetahui identitas Tokyo dari rekaman CCTV saat Tokyo pergi bersama Rio untuk pantau gedung percetakan. Denver yang disuruh membunuh Monica tidak tega membunuh Monica yang sedang hamil. Denver yang gak tega lalu berpura-pura membunuh Monica dengan menembak paha Monica. Berlin lalu datang mengecek tugas Denver. Dia lalu melihat darah Monica dan menyuruh Denver membersihkan mayat tersebut. Pagi itu anak Raquel hilang dari rumahnya. Ibunya lalu tak bisa menelpon Raquel karena HP-nya dimatikan di dalam tenda. Ibunya Raquel lalu ingat ada nomor Profesor yang menelpon ke rumahnya tempo hari lalu. Dia lalu menelpon Profesor dan minta disambungkan ke Raquel karena sangat penting. Profesor lalu datang ke dalam tenda polisi karena punya pesan sangat penting. Di sana dia lalu memberikan teleponnya pada Raquel. Raquel lalu pergi ke rumahnya dengan membawa HP Profesor. Diam-diam Profesor mengamati seluruh isi tenda polisi tersebut. Di sisi lain, Denver menyembunyikan Monica di brankas bawah. Saat Berlin mencari tahu siapa pemilik HP yang dipegang Monica, Tokyo bertanya apa yang sedang terjadi saat ini. Berlin lalu mengatakan bahwa dia membunuh Sandra yang mencoba menyelundupkan HP tersebut. Tim lalu marah pada Berlin karena tak mengikuti aturan dari Profesor yang gak boleh ada kematian. Dimulailah konflik pertama dalam tim tersebut. Moskow datang bertanya apa yang terjadi. Dia lalu mengetahui bahwa anaknya disuruh oleh Berlin membunuh Sandra. Saat mengetahui hal tersebut, Moskow menyesal mengajak anaknya dalam perampokan ini. Dia lalu terkena serangan panik. Moskow lalu segera ditenangkan oleh anggota tim yang lainnya. Raquel yang pulang lalu bertemu anaknya yang habis pergi bersama ayahnya. Raquel lalu marah pada mantan suaminya yang juga seorang polisi. Raquel sepertinya sangat benci pada mantan suaminya. Nggak lama, Profesor menelpon HP-nya yang dibawa oleh Raquel. Raquel lalu bertemu kembali dengan Profesor di kafe. Di dalam kafe, Raquel merasa bersalah pada Profesor karena kemarin menganggap Profesor sebagai mata-mata perampok. Setelah menolong ayahnya, Denver kini menolong Monica mengobati luka tembaknya. Moskow yang tertidur bermimpi anaknya sebagai seorang pembunuh. Saat terbangun, Moskow yang merasa bersalah karena mengajak anaknya ikut merampok lalu berjalan sendirian menuju pintu utama. Moskow lalu membuka pintu utama, hendak menyerahkan dirinya pada polisi. Namun berhasil dihentikan oleh Denver anaknya. Denver lalu bilang bahwa dia tidak membunuh wanita tersebut. Dia hanya berpura-pura agar Berlin percaya padanya. Mendengar hal tersebut, Moskow lalu kembali tenang. Raquel yang sedang ngobrol dengan Profesor di kafe bercerita tentang kelakuan mantan suaminya yang berpacaran dengan adiknya. Drama yang luar biasa. Mulutmu ini. Dari sini kita tahu alasan Raquel sangat membenci mantan suaminya. Tanpa disadari, Raquel pegang tangan Profesor saat itu. Lalu datang Angel, teman Raquel di kepolisian yang juga mengurusi kasus perampokan ini. Angel lalu memberitahu keadaan perampok yang membuka pintu utama. Raquel lalu pergi meninggalkan Profesor. Di dalam gedung, Denver menyuruh para tawanan keluar atap gedung. Hal ini agar ayahnya bisa menghirup udara segar agar tidak panik kembali. Para tawanan dan perampok memakai baju dan topeng yang sama. Tawanan itu juga diberikan senjata palsu agar dapat mengelabui polisi. Di atap gedung, ayahnya Denver bertanya kembali tentang Monica. Arturo yang ikut ke atap gedung mendengar nama Monica, lalu marah dan menanyakan apa yang terjadi pada Monica. Karena melihat seorang sniper di seberang gedung, Denver menyuruh semuanya tiarap. Namun Arturo yang marah tetap berdiri dan menodongkan senjata palsu yang dia pegang. Polisi malah mengira Arturo adalah perampok. Maka ditembaklah Arturo dan kena bahunya. Namun topeng itu terbuka. Polisi lalu melihat kenyataan bahwa yang ditembak adalah Arturo.
Arthur yang tertembak lalu ditolong oleh tim profesor yang cuma punya ilmu bedah seadanya. Raquel yang merasa bersalah lalu menelpon perampok dan meminta agar tim medis masuk untuk menolong Arturo. Hal itu diizinkan demi kemanusiaan. Angel lalu punya rencana untuk menyamar sebagai tim medis dan masuk ke dalam gedung dengan dokter. Lalu Raquel mencoba strategi mengirimkan 2 polisi masuk ke dalam gedung melalui lubang udara. Polisi itu nantinya menggunakan pakaian dan topeng yang sama dengan perampok. Lalu rencana dimulai. Saat Angel dan dokter masuk ke dalam gedung, 2 polisi menyelinap masuk ke saluran udara. Profesor terus memantau pergerakan melalui CCTV. Saat Angel masuk sebagai tim medis, Profesor melihat dan mengenalnya sebagai polisi. Acompaña al caballero, por favor. Profesor lalu memberitahu Berlin bahwa si kacamata adalah seorang polisi. Berlin yang mengetahui hal itu lalu menggeledah tim medis. Saat barang-barang tim medis digeledah, secepat kilat tim profesor tanamkan penyadap suara dalam kacamata Angel. Perfecto, numero uno, dan kacamata itu pun kembali dipakai oleh Angel. Wow! Saat Allison disekap sendirian, masuk Rio yang bertugas menjaga Allison. Saat itu, Allison bercerita tentang dirinya pada Rio. Allison bilang bahwa sebenarnya dirinya takut dengan senjata. Rio lalu menjauhkan senjatanya dan melepas peluru dari senjatanya. Namun saat Rio lengah, Allison malah mengambil senjata itu dan menodongkan senjata itu pada Rio. Namun Rio malah menodongkan senjata lainnya pada Allison. Allison langsung ciut seketika dan diikat oleh Rio. Di sisi lain, saat Arturo hendak dioperasi oleh tim medis, Denver lalu diam-diam mencuri alat bedah tim medis untuk membedah Monica. Setelah dapat pisau bedah dan obat bius, Denver kembali menemui Monica. Ketika Denver kembali, Monica yang dijaga oleh Moskow mulai memburuk. Peluru itu harus segera dikeluarkan dari paha Monica, atau terjadi infeksi yang mematikan. Balik lagi ke Berlin yang sedang mengawasi operasi Arturo. Terlihat tim medis berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Arturo. Berlin tiba-tiba ditelepon oleh profesor yang melihat ada sinyal telekomunikasi. Berlin lalu disuruh segera mengeluarkan tim medis secepatnya, karena sang profesor curiga ada pergerakan polisi dari sisi lain. Sebelum keluar, Angel melihat para tawanan memakai topeng yang berbeda. Dia merasa bingung dengan rencana para perampok ini. Nairobi yang curiga pada pergerakan Denver lalu mencari tahu apa yang Denver kerjakan. Dia lalu melihat Monica masih hidup dan sedang dioperasi oleh 2 pria yang kacau kehidupannya. Nairobi justru membantu Denver mengobati luka Monica. Saat Angel keluar gedung, dia lalu berlari menemui Raquel dan menyuruh polisi yang menyusup masuk kembali keluar. Jika terlambat, kedua polisi itu akan masuk dengan topeng yang berbeda. Namun komunikasi Raquel dan polisi itu kresek-kresek. Saat detik-detik terakhir polisi itu akan masuk, mendengar suara Raquel menyuruh mundur. Kalau nggak mundur, mati itu 2 polisi. Suatu saat, Rio melihat TV dan menonton berita tentang perampokan itu bersama yang lainnya. Namun berita itu berubah menjadi wawancara orang tua Rio yang kecewa pada Rio menjadi perampok. Rio lalu kecewa dan marah pada dirinya sendiri. Saat Raquel kembali pulang dan hendak tidur, Angel menelpon Raquel. Di sini kita akan melihat bahwa Angel cemburu pada Raquel yang berpegangan tangan dengan profesor di kafe. Pembicaraan ini didengar oleh profesor yang telah taruh penyadap di kacamata Angel. Dari situ pula terungkap bahwa Angel dan Raquel pernah menjalin hubungan terlarang. Kok di film ini kayaknya semua orang selingkuh ya? Heran gue. Lain cerita dengan Berlin. Diam-diam tangannya bergetar. Dia lalu membuka kotak obat untuk dirinya. Namun dia sembunyikan ketika Tokyo datang padanya. Tokyo lalu mengancam Berlin untuk bicara tentang pembunuhan Monica pada profesor. Di bawah ancaman tersebut, Berlin lalu menelpon profesor. Profesor lalu terlihat marah besar karena Berlin melanggar aturan paling sakral sang profesor. Aturan paling penting dari segala rencana ini. Tak ada kematian para tawanan. Namun Berlin paham, dia meminta hukuman pada profesor. Profesor lalu hanya bilang bahwa polisi akan minta bukti para tawanan masih hidup. Saat Tokyo pergi, Berlin lalu menyuntikkan obat tersebut ke lengannya. Nah itu dia alur cerita Money Heist Season 1 episode 1 sampai dengan 6.
Dari seluruh episode kali ini, kita akan mengenal sosok Tim lebih dalam lagi. Profesor adalah seorang sosiopat, penyendiri, pintar berdialog, namun jenius dalam merencanakan sebuah perampokan. Berlin adalah seorang perampok berdarah dingin. Dia stabil dalam amarahnya, tenang dan mampu mengendalikan suasana. Tokyo adalah seorang wanita yang temperamental, liar, namun lemah dalam percintaan. Rio adalah seorang pemuda jenius soal hacker. Namun di usianya yang sedang puber, dia cinta mati pada Tokyo. Nairobi adalah seorang wanita yang ceria, bersemangat, dan pintar soal uang. Moskow adalah seorang ayah yang baik, selalu berpikiran positif, dan terkadang dia suka melucu, walaupun garing. Denver adalah seorang pemuda keras, tak takut pada siapapun, namun dia sangat sayang pada ayahnya. Sedangkan Helsinki dan Oslo, pria homo, tidak banyak bicara, dan selalu ikut aturan main sang profesor. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya tentang Money Heist Season 1. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cerdas kalian. Jangan lupa share ke seluruh dunia dan akhirat. See you di next video Mr. X selanjutnya.